anak-anak IPK yang terkasih, bagaimana kabarmu hari ini? Selalu ingat untuk minum air putih secukupnya ya. Air merupakan kebutuhan dasar tubuh kita. Yuk, dengan kesehatan yang Tuhan berikan ini, sama-sama kita memulai hari ini dengan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Perenungan pada hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat ke-5. Mari sama-sama kita baca Mazmur 25 ayat ke-5 yang berbunyi, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Anak-anak, ada sebuah kisah yang terjadi di hari kelulusan siswa kelas 6 SD di sebuah sekolah dasar di suatu wilayah kumuh di New York, Amerika Serikat. Wajah-wajah anak yang lulus pada hari itu muram, karena mereka sedang memikirkan nasib mereka setelah menyelesaikan studinya di SD tersebut. Mereka merasa tidak berdaya dan tidak punya harapan, karena mereka tidak punya biaya yang cukup untuk melanjutkan studi ke SMP, apalagi ke SMA. Tapi pada waktu itu, ada seorang tamu undangan yang membawakan pidato yang mengejutkan. Apa isinya? Para murid tersentak dan hampir tidak percaya, karena tamu tersebut mengatakan bahwa ia akan membantu biaya studi lanjut murid-murid tersebut. Wah, tamu ini adalah seorang pengusaha kaya yang bernama Eugene M. Lang. Ia berjanji bahwa ia akan membiayai biaya pendidikan mereka di jenjang SMP, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Apa yang terjadi setelah itu? Anak-anakku, suasana di tempat itu berubah. Dari ketegangan menjadi kelegaan, dan dari ketidakberdayaan menjadi ada pengharapan baru. Anak-anak, apakah kalian pernah mengalami situasi tidak berdaya karena putus harap? Dalam kitab Keluaran dituliskan bagaimana Tuhan ingin mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi Musa merasa tidak mampu melakukan tugas ini dan berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu Allah menguatkan Musa dan menjawab, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Karena namaku adalah Aku adalah Aku." Yang artinya, aku selalu dan akan selalu menyertaimu dan umatku. Musa kembali dikuatkan dan menerima tugas tersebut dengan harapan bahwa Allah akan selalu menyertainya dan umatnya. Dari Alkitab, kita belajar dua hal mengenai Allah yang memberikan kita pengharapan. Yang pertama, Allah memahami penderitaan dan kebutuhan kita. Anak-anak, Allah bukan saja tahu, tetapi Dia juga memahami penderitaan dan kesengsaraan dialami umatnya di Mesir. Sekalipun bangsa Israel tak jarang melanggar firman Tuhan, tetapi hal ini tidak membuat Allah mengabaikan mereka. Demikian juga Allah mengenal setiap kita loh. Allah tahu bahwa kita juga sering tak taat pada Allah. Akan tetapi, bersyukurlah anak-anakku, karena Allah tidak mengabaikan kesulitan yang kita alami. Jadi, sekalipun kamu pernah mengabaikan Tuhan, misalnya dengan malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, ataupun ketika kita berusaha jauh dari Tuhan, tetapi ingat, Allah tidak akan pernah jauh daripada kita. Yang kedua, Allah sumber pengharapan kita yang sejati. Allah setia terhadap janji penyertaannya kepada Musa dan bangsa Israel. Ia adalah Allah yang aktif dan tidak pernah tidur. Ia akan terus bertindak dan tidak akan pernah merasa lelah untuk menolong dan membimbing manusia, sekalipun manusia beberapa kali tidak taat kepadanya. Allah menjadi sumber pengharapan yang tidak ada habisnya. Seperti dalam Yesaya 42:3, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan bagi kita. Percayalah bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu nyata dan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan dengan caranya yang unik akan memenuhi pengharapan manusia kepadanya dan tidak pernah mengecewakan. Jika mungkin saat ini kamu belum melihat apa yang kamu harapkan pada Tuhan, janganlah menjadi tawar hati,
karena Tuhan sedang merendah dan membentuk engkau untuk mewujudkan apa yang kamu harapkan kepada Tuhan. Anak-anakku, dan lihatlah pada akhirnya, kita akan tahu bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kamu saat ini sedang letih lesu dan tidak bersemangat dalam menjalani studimu di sekolah? Atau mungkin sekarang kamu merasa tidak berdaya karena kamu sedang dihinggapi permasalahan yang tidak kunjung selesai dalam hidupmu. Yuk anak-anak, datanglah kepada Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan, sang sumber pengharapan yang sejati dan teguh itu. Tuhan tidak akan mengabaikanmu. Ia akan menguatkan kita kembali. Ia akan terus menyertai kita sampai pada akhirnya kita bisa melihat kehendak Tuhan dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Amin.